Bon. Pertama tentang kholwat. Apakah ada tatibnya, tata tertib ketika berkholwat? Seperti halnya sholat itu ada niat, takbiratul ihram dan salam. Bon. Mohon maaf bagi ibu yang belum mengenal tentang kholwat sedikit, karena ini pertanyaan harus saya jawab. Nek dereng mudeng nggih mengki disimpen mawon. Ngeten. Apa makna takrif daripada kholwat? Ada yang mengatakan uzlah, ada yang mengatakan meditasi, ada yang mengatakan zuhud. Itu satu beda bahasa tapi ada satu kesamaan. Yang takrifnya atau definisinya adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Yakfur meninggalkan hati jenengan dari iman selain Allah. Yang tadinya dalam hatiku merasa aku yang ngaji, aku yang bisa ngaji, aku yang ngalim, aku yang kaya, aku yang bisa ini bisa itu. Yakfur bitaghut, ini ditinggalkan. Iman yang seperti ditinggalkan. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa mau meninggalkan iman seperti ini dalam hatinya, maka wa yu'min billah, imannya akan jadi ihsan. Dia akan benar imannya. Apa imannya? Wa yu'min billah, imannya pada Allah. Artinya dalam hati jenengan yang bermunculan adalah kesadaran, merasakan, meyakini bahwasanya semua yang bisa melaksanakan apapun, yang menggerakkan apapun, itu hanyalah Allah. Inilah namanya kholwat. Lah kholwat ini ada dua pandangan. Ada pandangan pertama, kholwat itu bil'am, artinya secara umum. Ada kholwat itu bil khos, secara khusus. Artinya apa? Umum dan khusus. Gini, kalau khusus, jasmani jenengan itu sudah tidak lagi repot urusan apapun. Boleh panjenengan lakukan secara duduk. Cara orang Jawa mungkin meditasi, mungkin ya, meditasi. Ini secara umum, secara khusus. Berarti jenengan harus apa? Tidak boleh campur dengan istri, suami, anak, sampai di kamar sendiri. Ada yang memaknai kholwat khusus itu seperti ini. Intinya, beliau ketika melakukan itu didorong oleh zikir-zikir, amalan-amalan yang bisa meninggalkan iman selain Allah, lalu beriman hanya pada Allah. Apa enggak kerja orang ini? Lawang waktu istirahat kok, waktu khusus. Beda dengan waktu umum. Dikatakan waktu umum, jasmaniyah kita repot urusan duniawiyah sambil kerja. Kok kedah kholwat? Bagaimana kholwatnya? Kholwatnya itu ruhaniyah, tetap merasakan kehadiran Allah. Jadi beriman yang berperan semua apapun dalam kerjaan itu hanyalah Allah, bukan kita. Kita itu laksana sapu, patung, nggak bisa punya gerak, nggak bisa punya gini gitu.
semua yang menggerakkan hanyalah Allah. Hati duduk di situ berarti itu namanya kholwat. Ada yang lebih ekstrim lagi. Kholwat itu tidak boleh dilakukan di tengah-tengah urusan dunia. Ada yang berpendapat seperti itu. Orang kholwat, orang zuhud harus tinggalkan seluruh keluarga, pergaulan terhadap manusia, pergaulan terhadap kerjaan. Kita masuk goa, masuk alas, atau kita itu sudah tinggalkan pergaulan dengan sesama makhluk. Ada yang mengatakan seperti itu supaya enggak keganggu hatinya. Ada yang seperti itu. Akhirnya Pak Bu, kerjaannya ditinggal, istri, suami, anak ngeluyur nang dalan-dalan. Akhirnya banyak orang mengatakan, oh Cak Min wis gendeng. Lah wis ngoten dah. Nah, ada yang seperti itu. Wong Imam Ghazali aja di dalam hikayahnya, dalam kitab Bidayatul Hidayah seperti itu. Ketika beliau mengumpulkan mushaf, nulis kitab Ihya Ulumuddin iku, tiga modal beliau waktu itu, tinggalkan seluruh keluarga, tinggalkan fasilitas. Beliau kan sebagai rektor Kairo toh, Universitas Kairo, tinggalkan fasilitas semuanya, hanya menghadap pada Allah. Dan itu banyak dilakukan oleh para kekasih Allah, wali-wali Allah. Sejarahnya ada yang seperti itu. Lah, bagi kami akan menerapkan khalwat itu fleksibel. Lihat keadaan jenengan. Kalau keadaan jenengan ini dituntut di tengah keluarga untuk memberikan nafkah terhadap anak, istri atau suami, maka lakukan khalwat itu tidak hanya secara khusus, akan tetapi juga secara umum. Biqadril imkan, sak mampu panjenengan masing-masing. Apakah itu ada aturannya awal harus membaca ini? Gini Pak, itu terserah jenengan. Terserah jenengan. Kalau bicara tartib, memangnya harus ada apa? Niat pertama. Niat sampai khalwat tujuannya apa? Membersihkan kotoran-kotoran hati dalam rangka bertemu Allah. Apakah itu harus kita lakukan setiap mau khalwat khusus? Cukup pertama aja, Allah sudah tahu. Terus apakah perlu kami akan membaca istighfar, membaca sholawat terlebih dulu sebelum kami melakukan dzikir? Yang dzikir itu fungsinya yakfur bittauhid wa yu'min billah, membersihkan kotoran hati menuju ketemu Allah. Terserah jenengan. Apakah perlu saya harus berwasilah dulu terhadap para kekasih Allah? Monggo, iku ya mboten salah. Apakah kita hadiah Fatihah dulu terhadap orang tua kita yang sudah meninggalkan kita? Itu lebih baik. Jikalau tidak pun juga tidak disalahkan Allah. Pun ini berkenaan dengan khalwat. Lah khalwat itu akan kami bahas setelah si hamba itu sudah berani, sudah mau untuk mengatakan bahwasanya aku tidak akan menyembah kecuali Allah. Monggo. Jadi yang dimaksud tata tertib di situ adalah sudah maklum Pak ya. Sudah maklum masalah niat itu sudah pasti. Masalah membaca apa, istighfar, sholawat itu adalah terserah jenengan. Ora yo rapopo. Sebab kalau miturut surat
Ali Imran ayat 191, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu bisa kau lakukan, boleh dengan berdiri waktu kerja, boleh waktu berdiri waktu sholat, atau duduk atau berbaring. Pundi sing miturut panjenengan ikut dihadapkan Allah, aktivitas itu jalankan semampu panjenengan.